Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Lintas Ayus malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Angelika Devagam, inilah Lintas Ayus malam selengkapnya. Mengawali informasi pada malam hari ini, pemirsa, 2 nelayan ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka beralasan menjadi pengedar narkoba setelah terhimpit persoalan ekonomi selama masa pandemi. Sementara itu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 2 penumpang pesawat ditangkap di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, Kota Praia setelah membawa narkoba. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 400 gram yang disembunyikan di celana dalam dan dubur. 3 kurir narkoba jaringan internasional diringkus di salah satu rumah sakit di Pekanbaru, Riau. Sabu seberat 258 kg disita dari tangan para pelaku yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Petugas menangkap seorang pelaku pemalakan terhadap sopir truk di Medan, Sumatera Utara. Dalam beraksi, pelaku kerap menggunakan senjata tajam jenis samurai. Bahkan aksinya sempat viral di media sosial. Ya, naas dialami seorang pencuri kabel listrik milik PLN di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang akan mencuri kabel pada tiang gardu trafo nyaris tewas tersengat listrik. Pelaku berniat mengganti kabel asli tembaga dengan kabel aluminium. Pemirsa, belasan unit komputer digasak kawanan pencuri dari sebuah SMP negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aksi yang terekam kamera pengawas CCTV itu dilakukan para pelaku saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sepanjang malam. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, sebuah sepeda motor milik seorang guru yang tengah parkir di halaman SD Negeri Sawojajar hilang dicuri. Pelaku datang ke sekolah menyamar sebagai orang tua siswa yang tengah menyerahkan tugas ke sekolah. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap lantaran menyiram air keras ke wanita yang diduga selingkuhannya hingga korban meninggal dunia. Pelaku nekat beraksi lantaran dirinya tak mampu memberikan sejumlah uang permintaan korbannya. Pemirsa, upaya penyegelan kantor Dewan Perwakilan Wilayah DPW PKS Provinsi Bengkulu oleh kuasa hukum mantan kadernya berakhir ricuh. Simpatisan dan kader yang menghalangi penyegelan bahkan merebut sertifikat asli yang dipegang oleh kuasa hukum hingga terjadi keributan. 4 tenaga kesehatan di Sika berteriak histeris saat disuntik vaksin COVID-19. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Lintas Ayus Malam. Pemirsa, hujan deras membuat lahar dingin turun di kawasan kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kencangnya arus lahar dingin sempat menghanyutkan sebuah mobil minibus yang tengah lewat. Sementara itu, banjir di Indramayu, Jawa Barat menelan korban jiwa. Seorang warga korban banjir ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Korban diduga meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan saat sakit sebab rumahnya terkepung banjir. Banjir di jalur utama Pantura di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Jawa maupun sebaliknya tersendat. Selain merendam jalur Pantura, banjir juga merendam ribuan rumah di wilayah Pantura, Indramayu dan Semarang Kota. Kita ke informasi lainnya. Tengah menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19, seorang pria asal Jepang meninggal di kamar apartemennya di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jasad pria tersebut sempat terlantar selama 10 jam karena korban baru dievakuasi petugas menjelang dini hari. Nekat beroperasi di masa PPKM, sebuah bar kafe di Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat ditutup petugas gabungan. Namun sebelum disegel sempat terjadi perdebatan antar petugas dengan pemilik tempat usaha tersebut. Pemirsa, 4 tenaga kesehatan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur histeris dan menangis karena takut disuntik vaksin COVID-19. Bahkan 1 diantaranya sempat diberikan infus usai vaksinasi. Ruas tol Cipali amblas, kontraflow atau lawan arus terpaksa diberlakukan. Terima kasih Anda kembali di Lintas Ayus Malam. Pemirsa, ledakan gas belerang terjadi di dasar Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya ribuan ikan di telaga dan di keramba mati keracunan dan peternak pun merugi belasan juta rupiah. Kontraflow atau lawan arus diberlakukan di lokasi amblasnya Jalan Tol Cipali kilometer 122 di Subang, Jawa Barat. Perbaikan jalan tol amblas ini ditargetkan selesai dalam 20 hari.
Pemirsa, jenazah Sony Ernata alias Ustadz Maher Al-Tuwalibi dimakamkan di pemakaman areal Pondok Pesantren Darul Quran Cipondo, Tangerang, berdampingan dengan makam Syekh Ali Jaber. Ustadz Maher meninggal dunia akibat sakit saat menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Turnamen biliar Hot 9 menggelar pertandingan perdananya di akhir pekan lalu. 4 serikandi biliar Indonesia saling berjibaku memperebutkan kemenangan di ajang bergengsi ini. Kompetisi biliar untuk kategori putri ini diselenggarakan oleh PB Popsi agar olahraga biliar kembali bangkit dan berprestasi. Ya pemirsa, untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan di tahun 2021. Pemerintah menganggarkan lebih dari 148 triliun rupiah untuk menopang daya beli masyarakat. Selanjutnya di lintas sayu semalam di Tanjir, Maroko, 28 pekerja pabrik ilegal tewas terjebak banjir. Terima kasih Anda kembali di Lintas Sains Malam. Pemirsa, sebanyak 28 pekerja tewas terjebak banjir di pabrik garmen ilegal di kota Tanjir, Maroko. Petugas masih terus mencari pekerja lainnya yang hilang. Ya pemirsa, lebih dari 3 dekade lalu, seorang tukang pos menemukan garib seekor angsa betina yang terluka di sebuah ladang di Turki. Sejak saat itu, keduanya saling bersahabat dan tidak terpisahkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Lintas Sains Malam hari ini. Saya Angelika Devagam beserta seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.